Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Laila berkolaborasi dengan Bapak Nur Hasan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saat ini kami akan memaparkan tugas ruang kolaborasi 2.3 mengenai praktek coaching. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan kucing Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan kucing yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Sesi yang pertama, saya Nur Laila berdiri sebagai coachee dan Bapak Nur Hasan berdiri sebagai coach. Assalamualaikum, Bu Nur Laila. Waalaikumsalam, Pak Hasan. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bu Nur Laila. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat, Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Eh, Bagaimana kegiatan hari ini, Bu? Sepertinya Ibu sedang tidak baik-baik saja. Apakah sedang ada masalah? Iya, Pak. Sebenarnya saya memang sedang ada sedikit masalah di kelas. Tapi saya tuh bingung mau ngobrol-ngobrol sama siapa, mau cerita-cerita sama siapa gitu, Pak. Bapak bersedia nggak mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya? Oh, tentu saja, Bu. Kalau boleh tahu, apa sih masalahnya Ibu yang saat ini hadapi? Iya Pak, jadi begini Pak, beberapa hari belakangan saya tuh merasa tidak nyaman, merasa kesal dengan salah satu murid saya, murid binaan saya, yang membuat pikiran saya menjadi tidak tenang gitu loh Pak. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi masalah ketidaknyamanan ini? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kali ini? Ya, saya berharap tuh mendapatkan ketenangan gitu kan setelah menceritakan masalah saya. Terus juga saya berharap mendapatkan solusi gitu Pak dari permasalahan saya ini. Oh, baik. Semoga percakapan kita bisa membuahkan hasil yang kita inginkan ya, Bu. Amin. Jadi, bagaimana, Bu? Apa bentuk permasalahan Ibu yang dihadapi? Saya merasa tidak nyaman dengan salah satu murid binaan saya Pak di kelas geografi. Oh, kok bisa begitu? Kenapa, Bu? Jadi gini Pak ceritanya, minggu kemarin tuh ini ya ada siswa kelas 12, ya sebut aja namanya Jamal ya. Nah, dia tuh tertidur tuh Pak saat pembelajaran geografi. Saya kemudian tuh pas dia tertidur tuh saya dekatin si Jamal ini, saya bangunkan dia, kemudian saya tuh menerapkan segitiga restitusi tuh Pak, yang pernah dipelajarin tuh Pak. Nah, saya terapkan di situ sebagai CGP gitu kan ya, saya menerapkan segitiga restitusi, saya ajak ngobrol dia Pak. Saya tanya kenapa dia bisa sampai tertidur di dalam pembelajaran saya gitu kan. Saya gali informasi tentang itu Pak. Oh, kenapa bisa tertidur saat pembelajaran? Apakah pelajaran geografi dilaksanakan pada jam terakhir sehingga Jamal sudah kelelahan? Apa benar itu, Bu? Enggak sih Pak. Jadi pelajaran geografi itu di kelasnya si Jamal itu saya laksanakan justru di pagi hari jam pertama setelah kegiatan pengembangan karakter selesai Pak. Lantas, apa yang membuat hal itu terjadi, Bu? Ya itu setelah saya tanya tuh, kan tadi kan saya nanya tuh ya ke anaknya. Terus ternyata kata anak teh,
dia tuh tertidur semalaman, karena semalaman tuh dia tuh begadang gitu loh, Pak. Jadi dia tuh jam 8 tuh disamper sama temen-temennya, diajak main futsal gitu, Pak. Nah, terus pulang futsal itu sekitar jam 12 malam kan ya. Nah, katanya pulang dari futsal itu dia nggak langsung pulang gitu, nongkrong dulu sama temen-temennya sampai jam 2 pagi gitu kan. Nah, baru pulang, terus tuh katanya dia nggak bisa tidur tuh sampai akhirnya jam 3 baru tidur. Makanya dia tidur di pembelajaran saya. Jadi orang tuanya tuh kayak nggak peduli gitu loh, Pak, sama kegiatan si Jamal kesehari-hariannya tuh. Terus setelah Ibu menggali informasi, apa yang selanjutnya Ibu lakukan atau yang terjadi? Nah, di situ saya menerapkan segitiga restitusi tuh. Jamal menyadari kesalahannya, dia minta maaf gitu kan ya. Dan dia tuh berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Dia janji nggak bakalan tidur lagi. Kemudian dia izin pergi untuk mencuci mukanya dan balik lagi ke kelas, fokus lagi belajarnya dalam kelas. Seperti itu, Pak. Oh, itu kan kejadian minggu lalu. Kenapa Ibu masih terikat kesal sampai sekarang? Apakah dia mengulangi kesalahan lagi? Nah, itu dia, Pak. Si Jamal ini bikin masalah yang baru, yang bikin saya nambah kesel. Oh, masalah apa yang dibuat oleh Jamal seperti apa, Bu? Kira-kira? Jadi tuh dia tuh bermain HP, Pak, saat pembelajaran saya berlangsung. Apakah tidak ada kesepakatan kelas sebelumnya? Ya, jadi sebenarnya kesepakatan kelas tuh udah ada nih, Pak ya. Kesepakatan kelasnya itu saat ada siswa yang bermain HP, itu HP tuh diambil gitu kan selama pembelajaran, disita gitu sama saya. Lantas apa yang menjadi masalahnya, Bu? Nah, masalahnya tuh gini, Pak. Ketika si HP-nya saya minta nih ya, si Jamal nih berontak, Pak. Jadi Jamal nih mengatakan, apa haknya ibu mengambil HP saya? Katanya gitu coba. Kemudian kan saya mengingatkan ya tentang kesepakatan kelas yang sudah ada, tapi dia tetap berontak, Pak. Menyebalkan sekali kan? Oh, mungkin ada sesuatu HP, artinya ada sesuatu di HP Jamal yang tidak akan bisa diketahui oleh orang lain atau disembunyikan. Seperti itu kayaknya, Bu. Nah, iya Pak, bener Pak. Saya juga mikirnya gitu kan ya. Sepemikiran lah kita lah. Saya juga mikir gitu. Nah, karena si berontaknya si Jamal itu kan, jadi tuh saya tuh makin ini ya Pak ya, makin panas gitu ya, makin emosi gitu kan. Makin emosi, terus saya langsung tuh ambil HP-nya set gitu, saya tarik dan si Jamal nih mengatakan gitu kan ya, apa hak ibu? Orang tua saya saja tidak pernah ngambil HP saya, katanya. Orang tua saya aja nggak pernah periksa-periksa HP saya. Kok berani-beraninya ibu mengambil HP saya? Gitu coba, Pak. Oh, ya Ibu ya. Terus bagaimana reaksi Ibu tentang tindakan Jamal, Bu? Nah, saat itu emosi saya kan lagi apa ya, ibaratnya lagi menggunung ya, Pak ya. Wis ini banget lah, emosi banget lah ya. Terus saya tuh akhirnya ngomong gini, kamu tuh ya jangan samakan ibu sama orang tua kamu. Kita tuh beda gitu kan ya. Terus saya langsung ini ambil HP-nya terus saya tuh langsung keluar. Saya ngomong gini ke Jamal tuh sebelum saya keluar. Ambil HP-nya bersama orang tua kamu gitu. Kalau kamu pengen HP-nya balik, ambil bareng orang tua kamu. Aku bilang gitu, Pak. Terus saya langsung pergi kan ya, soalnya saya tuh takut gitu kan, kalau saya terus di dalam saya nggak bisa ngontrol emosi saya, akhirnya udahlah pergi aja gitu, Pak. Ibu ya. Iya, Bu ya. Apa yang Ibu lakukan itu sudah benar. Memang harus ada turun tangan secara langsung dari orang tuanya agar orang tuanya bisa memberikan perhatian lebih banyak kepada Jamal.
Mungkin Ibu bisa melihat wali kelas atau BK dan yang lainnya, barangkali Bu. Nah, iya sih Pak, saya tuh keluar dari kelas si Jamal nih ya. Saya tuh keluar dari kelas Jamal langsung ke ini apa namanya? Ke ruang BK sama ke wali kelasnya. Saya ngubungin tuh, saya curhat sama BK-nya, sama wali kelasnya gitu kan. Nah, terus tuh wali kelasnya tuh langsung nelpon orang tuanya, terus meminta orang tuanya buat datang langsung ke sekolah gitu, Pak. Oh iya Bu ya. Apakah sudah ada komunikasi antara Ibu dan orang tuanya si Jamal Bu? Ada, Pak. Jadi di situ tuh kita dipertemukan ya, ada saya, ada si Jamalnya, kemudian orang tua Jamal, kemudian wali kelas dan guru BK. Nah, kita ketemu di situ, kita menginformasikan kejadian apa yang terjadi gitu kan ya. Nah, untungnya alhamdulillahnya orang tua Jamal nih apa ya, bisa merespon dengan baik gitu. Ngerti keadaannya, menyadari bahwasannya itu si Jamal ini ya emang salah gitu ya. Kemudian orang tuanya tuh berjanji untuk membimbing dan memantau kegiatan Jamal agar masalah seperti ini tuh nggak terulang lagi gitu, Pak. Oh, luar biasa sekali Bu. Semoga apa yang sudah kita lakukan dapat membuat Jamal berubah ke arah yang lebih baik, terutama dalam sifat dan perilakunya. Amin ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Selanjutnya, apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu untuk selanjutnya? Rencana ya Pak ya. Ya saya sih inginnya melakukan dialog santai sama si Jamal ini agar Jamal tuh tidak merasa disudutkan tentang masalah ini gitu loh Pak. Jadi melakukan restitusi lanjutan gitu agar Jamal nih bisa kembali ke dalam diri yang lebih baik lagi gitu Pak. Oh itu saja, mungkin ada lagi Bu, barangkali. Ya, ada sih. Mungkin saya akan meminta BK dan wali kelasnya juga, seluruh wali kelas ya, seluruh wali kelas untuk membentuk sebuah forum bersama wali murid gitu. Jadi apa ya kayak bikin grup grup khusus gitu kan ya BK, wali murid dan wali kelasnya agar bisa memantau perkembangan anak secara bersama-sama gitu Pak. Wah, Masya Allah, luar biasa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide-ide yang Ibu cerahkan, yang Ibu terapkan nanti. Alhamdulillah, syukurlah. Jadi sekarang saya udah merasa lebih lega gitu, Pak. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Lantas, dari rencana tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Apakah Ibu akan memberikan deadline atau suatu rencana untuk tindakan yang dilakukan oleh Jamal dan yang lainnya? Barangkali ada, Bu. Ya, mengenai itu ya, saya sih pengennya ini Pak melaksanakan tadi rencana saya tuh ya secepatnya gitu ya. Secepatnya agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan serupa terhadap Jamal dan murid-murid lainnya gitu Pak. Pengennya saya semoga aja bisa terlaksana. Amin. Semoga terlaksana dengan lancar dan sukses. Terima kasih, Amin. Bu. Terima kasih banyak ya Pak ya sudah mendengarkan curhat saya. Saya kembali ke ruang guru Sama-sama. ya Pak ya, masih ada jam. Oke. Oke, Makasih. siap. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya, di sesi yang kedua, saya Nurlaila berdiri sebagai coach dan Bapak Nur Hasan berdiri sebagai coachee. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam, Bu Nurlaila. Gimana nih kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah Bu, sekarang alhamdulillah terasa lebih baik. Alhamdulillah
hari ini pagi juga saya berangkat dengan motor ya, dan tidak ada halang rintang apapun. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan hari ini, Pak? Kelihatannya Bapak nih dari muka-mukanya kayak ada kerisauan gitu ya. Ada apa, Pak? Sedang ada masalah kah? Eh, betul Bu, saya ini hari ini tuh ada perasaan risau tentang murid saya ya Bu ya. Namun murid saya tuh enggak bercerita dari pertama kali masuk ke kelas 6. Nah, bolehkah Ibu mendengarkan risauan saya? Bagaimana Tentu Bu? saja dong. Boleh banget, Bapak. Kalau boleh tahu apa yang menjadi kerisauan Bapak saat ini? Baik Bu, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Nurlala yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kerisauan saya saat ini. Jadi begini Bu, saya tuh baru tahu dengan keadaan murid saya saat ini yang selama ini saya mengajar, ternyata eh, ada murid saya yang kurang artinya gini, kurang perhatiannya di dalam rumahnya atau di rumahnya gitu Bu. Keadaan apa yang menjadikan kerisauan dalam benak Bapak? Dan apa harapannya Bapak dari pembicaraan saat ini? Bisa saya memberikan solusi atau bantuan kepada Bapak dalam permasalahan ini? Saya berharap tuh begini Bu, ketika saya memberikan atau mengeluarkan unek-unek saya atau kerisauan saya, eh, dan bercerita kepada Ibu Nurlana mendapat solusi yang terbaik Bu. Seperti itu Bu. Baik, semoga percakapan kita kali ini dapat membuahkan hasil yang diinginkan ya Pak, dan bisa memberikan jalan keluar untuk Bapak. Amin Bu. Amin. Amin. Jadi bagaimana Pak, kerisauan apa yang Bapak hadapi? Jadi saya tuh punya murid ya Bu ya. Eh, yang saya tidak tahu dari pertama tuh kirain saya tuh murid tersebut sudah bisa membaca. Ternyata belum bisa membaca Bu. Seperti itu Bu kerisauan saya tuh Bu. Hah? Kok bisa Pak kelas 6 belum bisa membaca? Iya Bu. Soalnya gini, kan melihat dari latar belakangnya, sebut saja ada dua anak yang di kelas 6 tuh namanya Anton dan Jihad. Jadi melihat dari latar belakangnya tuh mereka ditinggal meninggal ayahnya. Nah, itu. Sementara ibunya yang satu si Anton itu ibunya keluar negeri bekerja sebagai TKI dan si Jihad itu ibunya menikah lagi, Bu, menikah lagi. Namun tempat tinggalnya jauh dari Jihad tersebut. Jadi sudah misah, artinya sudah misah dari keluarganya Jihad. Artinya gini, dia misah dan Jihad tersebut tinggal bersama neneknya. Seperti itu, Bu. Terus kenapa mereka tidak bisa membaca sampai kelas 6 ini, Pak? Nah, jadi kan di peraturan Permendikbud itu ada peraturan tentang tidak adanya anak atau murid yang tinggal kelas. Nah, makanya jadi guru-guru yang di bawah saya artinya yang kelas 1, 2 sampai 5 itu selalu menaikkan kedua anak tersebut karena di sekolah saya itu menerapkan Permendikbud seperti itu, Bu. Makanya itu terkendala seperti itu. Gitu. Terus setelah Bapak menggali informasi tersebut, apakah ada informasi selanjutnya? Iya, Bu, ada, Bu. Jadi saya tuh tanya-tanya, ternyata ya tadi kurangnya perhatian dari pihak atau keluarga yang ada di rumah. Jadi
mereka tuh tidak dipedulikan atau mau bisa baca atau tidaknya tuh eh, tidak ada yang perhatian, tidak ada yang peduli gitu Bu. Artinya Hmm. enak sendiri juga dia kan mencari apa ya, mencari penghasilan. Jadi kesibukan neneknya itu tidak bisa memberikan perhatian kepada murid saya tersebut, Bu. Itu contohnya, Bu. Hmm. Lalu apa yang Bapak akan lakukan selanjutnya tentang keinginan anak tersebut? Jadi saya tuh berkonsultasi dengan guru, artinya dengan guru kelas 4 dan 5 yang sudah mengajari si Anton dan Jihad. Nah, guru kelas 5 tersebut mereka sudah mengajari atau memberikan bimbingan membaca. Namun tetap katanya Bu, tetap seperti itu, tidak ada Hmm. perubahan. Terus terus gimana tuh masukan dari teman-teman Bapak? Nah, jadi masukan dari teman, artinya rekan sejawat saya itu memang Anton jadi itu sudah saya pelajari, katanya seperti itu. Namun tetap tidak ada perubahannya. Barangkali dari eh, apa lingkungan yang di rumahnya itu jadi tidak ada yang peduli seperti itu kayaknya Bu. Kendalanya itu Bu. Gitu. Terus, apakah Bapak ada niatan juga ingin mengajari anak-anak tersebut seperti rekan-rekan Bapak gitu? Nah ini ada Bu. Pertama saya gali dulu informasi kepada murid saya yang si Anton dan si Jihad tuh. Dia itu mau katanya mau ingin belajar dengan saya, terutama dengan membaca yang benar dan yang baik dan benar ya Bu. Dia mau, namun malu terhadap teman-temannya gitu Bu. Malu katanya tuh seperti itu. Gitu. Terus kenapa, Pak? Nah, khawatir diketawakan oleh teman-temannya, si Anton dan si Jihad itu menginginkan belajar membaca dengan saya itu ketika kelas, terutama di sekolah Bu ya, sekolah atau kelas sudah sepi. Dia maunya seperti itu Bu, Terus mereka tuh. Mereka oh berdua. gitu. Terus siswanya setuju gitu? Hmm, Siswanya setuju pulang sekolah belajar lagi? ya Ibu, setuju Bu, setuju. Dan setuju saya membuat jadwal. Jadi saya tawarkan ke kedua anak tersebut, saya membuat jadwal. Bagaimana kalau kegiatan belajar membaca dengan saya ketika pulang sekolah? Dia setuju. Nah saya kasih ke jadwal setiap dua kali sekali, dua kali sekali dalam satu minggu kita akan diadakan kegiatan belajar membaca seperti itu Bu. Gitu ya, Pak, ya. Anaknya it's okay-okay aja gitu ya? Belajar seperti itu ya, anak Iya bos, setuju ya? iya. Jadi Oh anak gitu. setuju banget. Jadi saya ingin mencoba dengan yang paling dasar dulu. Ada kelihatannya anak itu susah, Bu, susah sekali. Udah kelas 6 susah, artinya daya tangkapnya juga susah kayaknya, Bu. Memang karakter anak-anak tuh beda-beda ya, ada yang cepat tanggap, ada yang apa ya kurang. Jadi kayaknya mereka berdua tuh kurang daya tangkapnya, seperti itu kayaknya, Bu. Mmm. Terus Pak, kan tadi Bapak berencana untuk ngadain bimbel lagi ya, les tambahan lah gitu ya. Iya benar. Nah, dari kegiatan pembincangan ini gitu ya, perbincangan ini, menurut Bapak, rencana selanjutnya itu bagaimana, Pak? Ya, Bu. Saya tuh berencana memberikan perhatian penuh, Bu, terhadap kedua murid saya tersebut, Bu. Nah, Mhm, dalam artian perhatian untuk bisa membaca dengan benar, Bu. Nah, mhm, karena melihat keadaan yang ditinggal oleh ayahnya meninggal, jadi eh, mereka tuh dibutuhkan perhatian penuh lah, Bu. Karena apa ya, mhm, orang yang salah satu penyebab, misalnya ada salah satu anak yang ditinggal oleh baik ibunya, baik ayahnya, ditinggal dalam artian meninggal dunia gitu, Bu.
Jadi kayaknya Mm-mm. sudah kodratnya anak tersebut tuh apa ya, tingkah perilakunya tuh bakal berubah dari yang baik, ya maksudnya gini, bakal berubah sedikit-sedikit ke arah yang tidak baik kalau tidak ada perhatian dari kita-kita semua. Seperti itu, Bu. Iya sih, benar-benar. Terus ada lagi nggak Pak? Barangkali ada rencana selanjutnya gitu? Iya, Bu. Saya tuh akan meminta bantuan kepada rekan sejawat dengan metode yang bisa mempercepat gitu, Bu, atau bisa memberikan bimbingan belajar dengan terbaik dengan cara yang bisa diterima oleh kedua murid saya, Bu. Saya itu berencana dengan rekan Masya sejawat Allah. saya. Iya, luar biasa sekali ini Bapak Nur Hasan ya, mantap sekali dengan rencana Bapak seperti itu ya Pak ya. Saya setuju dengan apa yang sudah Bapak sudah Bapak informasikan kepada saya gitu ya. Dari kegiatan perbincangan ini menghasilkan informasi yang membangun dan sebagai motivasi untuk saya selanjutnya. Kemudian ini Pak, tadi kan Bapak sudah merancang bla 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 ya, banyak ya Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak Iya, Bu. komitmen dari Bapak terkait mungkin jadwalnya, mungkin deadline-nya gitu, sampai kapan nih batas waktu anak harus bisa Ya. baca gitu? Ya, jadi gini, Bu, ya. Saya tuh mempunyai komitmen, Bu, ya. Jadi saya tuh mempunyai komitmen harus terutama kedua murid saya tersebut dalam waktu 3 bulan mereka bisa membaca dengan baik dan benar. Seperti itu, Bu. Saya tuh komitmen seperti itu, Bu. Oke, semoga apa yang Bapak rencanakan untuk Jihan dan temannya itu bisa berjalan dengan baik, menghasilkan hasil yang baik juga sehingga anak-anaknya bisa segera membaca ya Pak. Kasihan udah kelas 6 gitu ya nggak bisa Iya, baca. betul, Bu. Betul. Betul, Bu. Betul, Bu. Iya, Karena kan indikator dari pendidikan itu kan ya yang paling dasar kan bisa membaca dan menulis dan berhitung kan, Bu, ya. nggih, Nah, sementara yang nggih. satu indikator tersebut tuh apa ya? Kita tuh belum sempurna lah gitu, Bu, dalam dunia pendidikan terutama di sekolah dasar. Iya, iya sih Pak, betul Pak. Emang tugas guru tuh berat banget ya, apalagi guru SD ya. Benar, Bu. Nggak bo Benar sekali, Bu. nggak boleh tinggal kelas, nggak boleh ini banget gitu ya, tapi anak Iya, harus benar, Bu. bisa gitu ya. Okelah, Ya, bismillah aja benar, semoga Bu. tercapai semuanya. Oke, terima kasih ya Amin. Pak ya. Sebelumnya terima kasih banyak, Kita Bu, akhiri sudah ya Pak ya. meluangkan Iya, waktunya sudah meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan keresahan saya selama di dunia pendidikan. Ya, Bu, terima kasih banyak, Bu. iya. Sama-sama Bapak, sukses selalu. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Terus dukung saya dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.